Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Sari dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 4 tentang hewan kesayanganku di pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya, kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, tonton terus videonya sampai selesai agar anak-anak paham dengan apa yang akan Ustazah sampaikan. Mari kita sama-sama menyimak video Ustazah. Pembahasan yang pertama tentang petunjuk merawat bebek. Yang pertama, pilihlah jenis bebek yang akan dipelihara. Yang kedua, siapkan kandang. Pastikan tidak banyak lubang agar bebek tidak mati kedinginan. Yang ketiga, pasang lampu di kandang untuk menghangatkan bebek. Yang keempat, beri makan dan minum setiap hari. Khusus pakan anak bebek harus dihaluskan karena anak bebeknya masih sangat kecil. Dia tidak bisa mengunyah makanan yang masih besar-besar, makanya harus dihaluskan secara khusus. Yang terakhir yaitu peliharalah sesuai petunjuk agar bebek dapat tumbuh dan berkembang biak menjadi banyak. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia manfaat bebek. Kalian pasti pernah melihat hewan bebek kan? Bebek itu dia cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Adapun manfaatnya yang pertama sebagai sumber makanan, telur dan daging. Telur dan daging bebek itu boleh dimakan. Yang kedua, kerajinan tangan, bulu bebek. Nah, bulu bebek bisa kita buat hiasan. Kalau orang yang kreatif, dia bisa menjadikannya kerajinan tangan. Yang ketiga, pupuk. Nah, bisa dijadikan pupuk. Kotoran atau ee-nya bisa dijadikan pupuk untuk tanaman agar semakin subur. Selanjutnya, domba peliharaan Tigor. Nah, Tigor memelihara domba. Pada halaman 151, kamu mendapatkan informasi tentang domba peliharaan Tigor. Yang pertama, Tigor memelihara sepasang domba. Domba tersebut diberi oleh kakek Tigor. Nah, Tigor mendapatkan dombanya dari kakeknya. Yang kedua, domba Tigor melahirkan setiap tahun, sehingga ayah Tigor memperkerjakan seorang karyawan untuk membantu memelihara domba. Nah, setiap tahun dombanya melahirkan, maka dombanya semakin banyak. Oleh sebab itu, dia meminta tolong orang lain untuk membantu memelihara dombanya, yaitu karyawan. Yang ketiga, Tigor, ayah dan Pak Iwan berbagi tugas merawat domba. Yang keempat, keluarga Tigor memperlakukan karyawannya dengan baik. Selanjutnya, cara merawat domba Garut. Nah, kondisi kandangnya, kandang harus dalam kondisi yang kokoh dan tidak sempit agar domba tidak berdesak-desakan dan selalu dalam kondisi kering atau tidak lembab. Dia harus berada dalam kondisi kering. Kalau lembab nanti bulunya bisa bau atau ada kutu karena lembab itu tempat bakteri-bakteri berkembang. Kita lanjutkan komposisi makanan yang tepat. Makanan yang diberi harus sesuai dengan usia domba. Makanan domba berupa rumputan, limbah, pertanian, dan kacang-kacangan. Kebersihan. Menjaga kebersihan domba dengan memandikan dan memotong bulu domba dengan berkala. Nah, bisa dimandikan beberapa hari sekali dan bulunya bisa dipotong beberapa waktu agar bulunya bagus, agar dombanya bersih dan tidak bau. Pengamalan Pancasila. Sila ketiga, yang pertama mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Nah,
Persatuan dan kesatuan ini oleh banyak pihak ya. Yang terlibat itu banyak pihak, orang lain. Sedangkan kepentingan pribadi hanya untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus mengutamakan banyak orang atau kesatuan dan persatuan daripada diri kita sendiri. Berjiwa patriotisme dimanapun berada. Yang ketiga, menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, berjiwa patriotisme ini adalah berjiwa mencintai tanah air. Misalnya anak-anak sedang berada di Malaysia atau di negara mana, anak-anak harus mempunyai jiwa patriotisme. Tetap Indonesia berada di dalam dada kita, tetap mencintai tumpah darah Indonesia. Kita lanjutkan sila kelima. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, berbuat adil dan tidak pilih kasih. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, ini dan sila kelima ini lebih banyak membahas tentang menghargai orang lain, menghormati, berbuat baik. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Membuat gambar domba dengan kertas origami. Nah, kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, karton warna hitam dan putih, kertas origami, kertas putih alat tulis, kapas atau dakron, mata imitasi, lem kertas, dan gunting. Dalam membuat karya gambar domba dengan kertas origami bisa menggunakan teknik aplikasi, yaitu memakai beberapa teknik campuran seperti teknik menjiplak, memotong, dan menempel. Unsur-unsur dongeng. Nah, kalian bisa lihat contohnya ada dongeng si kancil. Ini si kancil dengan kura-kura, si kancil dengan harimau. Si kancil ini paling sering berada di dalam dongeng karena si kancil ini terkenal dengan hewan yang sangat cerdik. Nah, unsur-unsur yang harus ada dalam dongeng yang pertama tema. Adalah ide pokok yang membangun sebuah dongeng. Contohnya tema tentang hewan dan saling berterima kasih. Yang kedua, tokoh. Tokoh ini adalah pelaku-pelaku yang ada di dalam dongeng tersebut. Misalnya seperti ini. Ini tokoh utamanya kancil. Ada harimau, ada tupai, seperti itu ya. Sifat atau watak. Misalnya kancil ini sifatnya dia seorang hewan yang cerdas. Seperti itu. Latar adalah tempat. Tempat dan waktu kejadian. Tempatnya misalnya kejadiannya di hutan. Waktunya kapan? Siang, sore, malam. Alur adalah jalan cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Contohnya pada dongeng kura-kura yang cerdik. Alurnya adalah maju karena jalan ceritanya maju. Amanat adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pembuat dongeng. Contohnya tidak boleh sombong, saling menghargai, dan tidak boleh menjelekkan orang lain. Nah, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Hargailah perbedaan peran yang ada agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Menghargai orang lain merupakan sikap mulia. Nah, di dalam keluarga kita ada beberapa anggota keluarga seperti ada kepala keluarga yang pertama ayah. Ayah tugasnya mencari nafkah. Ada ibu mengurus rumah tangga. Ada anggota keluarga yang lain seperti anak tugasnya membantu orang tua, belajar. Nah, kita harus menghargai semua peran-peran yang ada. Nah, peran ayah, peran ibu, kita harus saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan peran-peran tersebut agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan pekerjaan-pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah sudah selesai bab tema 2. Insyaallah pekan depan kita akan masuk di tema 3. Ustazah mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.